Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita berada dalam program tarbiyah. Apa itu program tarbiyah? Yaitu program yang berbicara terkait pendidikan. Bisa jadi tentang pengelolaan kelas, kemudian bisa jadi tentang metode pendidikan, metode pembelajaran, dan lain sebagainya. Di mana hal ini kami simpulkan dari berbagai sumber, kemudian kami rangkum, kemudian kami sampaikan dalam video-video pada sesi tarbiyah ini. Kemudian atau bisa jadi dari pengalaman pribadi saya, karena alhamdulillah kami ada beberapa kesempatan mengajar di beberapa tempat begitu, sehingga mungkin tips-tips atau kejadian-kejadian yang ketika saya pribadi mengajar layak untuk disampaikan, di-share ke teman-teman barangkali, sehingga bisa bermanfaat khususnya bagi Anda yang sudah mengajar atau berniat menjadi seorang tenaga pengajar. Nah, untuk itu dalam video kali ini mungkin kita masuk pada satu pembahasan tentang bagaimana menjadi seorang guru profesional, seorang tenaga pendidik yang baik, kemudian bisa mengelola dengan kelas seistimewa mungkin, sebaik mungkin. Baik, ini mungkin hal ini kecil kemungkinan dibahas dalam kajian-kajian tarbiyah ya, kajian buku-buku pendidikan di perkuliahan. Tetapi kita merasa bahwa mungkin ada hal inilah yang kurang dari sebagian besar guru-guru yang ada di negeri kita ini. Apa itu? Bagaimana seseorang bisa menjadi guru yang baik, kemudian menyampaikan sesuatu yang baik kepada murid-muridnya, kepada peserta didiknya, pada santri-santrinya. Hal ini kita bisa simpulkan dari kalangan kiai-kiai di pesantren, bahwa seorang tenaga pendidik yang baik, entah itu guru, ustadz, kita bisa mengambil contoh dari para kiai bahwa yang pertama adalah niat. Bagaimana mengelola kelas yang baik, bagaimana kelas bisa menjadi maksimal pembelajarannya, bagaimana akhirnya kemudian peserta didik bisa taat kepada guru, santri-santri, murid-murid bisa taat kepada guru. Ini ternyata sangat berpengaruh dari niat seorang guru itu. Ini tips yang pertama, dan mungkin ini di buku-buku teori-teori pendidikan mungkin kurang dibahas. Kita melihat para kiai yang mungkin mengajarnya ya hanya beberapa pertemuan, ketemu dengan santrinya hanya untuk santri-santri yang senior saja gitu ya. Tetapi bagaimana pengaruh dari sang kiai ini bahkan kepada murid-murid atau santri-santri yang baru. Padahal mungkin dengan santri yang baru tatap mukanya jarang, tetapi ada pengaruh yang luar biasa. Dari mana itu? Yang pertama dari kebersihan niat seorang kiai untuk mendidik santri-santrinya. Dan inilah yang kita berusaha aplikasikan di sekolah-sekolah seharusnya. Bahwa penting untuk mungkin di workshop-workshop atau dalam pembahasan terkait peningkatan kualitas guru adalah membicarakan niat seorang tenaga pendidik bagaimana. Bahwa ketika mulai seorang tenaga pendidik, guru, ustadz atau apapun itu, ketika mulai meniatkan sesuatu untuk diajarkan, maka menurut pandangan saya pribadi bahwa niat yang pertama adalah niat amal jariah. Niat untuk mengamalkan hadis ilmun yuntafa'u bih, bahwa termasuk jariah di mana nanti seumpama kita meninggal kemudian pahalanya terus mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ketika berangkatnya seorang guru, seorang ustadz ini adalah dalam rangka untuk menyampaikan amal jariah, menyampaikan ilmu yang bermanfaat, entah itu pembelajaran umum atau bahkan apalagi pembelajaran agama, maka nanti di kelas efeknya pasti berbeda. Perasaan murid
pasti berbeda. Jaminan. Ini bagi Anda yang sudah mengajar, Anda akan bisa merasakan ketika berangkat mau menyampaikan sesuatu di kelas, kemudian di hati kita mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya mau menyampaikan ilmu yang bermanfaat, semoga menjadi amal jariah ketika nanti saya berada di kuburan, ketika saya sudah meninggal. Dari niat kita di rumah ini, kita sudah mempersiapkan pengelolaan kelas yang baik nanti ketika kita bertemu dengan murid atau bertemu dengan santri atau bertemu dengan peserta didik kita. Ini pasti. Jenengan bisa buktikan sendiri. Anda bisa buktikan sendiri dan uji coba sendiri. Setiap kita mau berangkat ke kelas, bertemu dengan murid-murid kita jaga, kita tata niatnya. Nanti niat yang ada pada seorang guru, seorang ustadz, nanti pasti berefek pada murid. Saya bisa katakan bahwa niat dari seorang tenaga pendidik, seorang guru, seorang ustadz kepada untuk dalam mengajar ini niatnya bagaimana, untuk kesuksesan belajar mengajar lebih dari 50%, 60-70%. Sisanya adalah soal metode pembelajaran, soal materinya menarik atau tidak, kemudian soal karakter dari muridnya, ini sisanya. Tapi begitu seorang tenaga pendidik, seorang guru, bahwa niatnya hanya mengajar materi, ya yang penting masuk, kemudian menyampaikan sesuatu di kelas, kemudian mendapat gaji, maka kita akan menyimpulkan murid-murid saya kok nggak banyak yang nggak patuh sama saya ya, murid-murid saya kok banyak yang nakal ya. Ini pasti karena kurang tingginya niat seorang guru. Nah inilah makanya hal ini yang menurut saya perlu dibicarakan sehingga seorang guru pun juga teredukasi menata niatnya bahwa ini dalam rangka menyampaikan sesuatu yang ilmu jariah, sehingga niatnya cari pahala. Karena kita tahu bahwa seorang guru, seorang tenaga pendidik ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang karakter pendidik, memang suka sekali mengajar, memang dia cari banyak pahala di situ. Nah ini karakter pendidik ini yang menjadi guru sukses ya begini nih. Muridnya pasti hormat, pasti banyak ambil manfaat dari si guru ini. Kemudian yang kedua adalah ini guru adalah sekedar profesi, seperti kegiatan profesi yang lain, seperti pegawai kantor, seperti di sawah, seperti di ladang dan lain sebagainya. Ya, dalam rangka ikhtiar mencari ekonomi. Ini bukan buruk dalam arti bahwa ini menjadi haram, tidak. Ini ya sudah baguslah mencari ikhtiar, mencari rezeki untuk anak istrinya dari perkara yang halal, ini sudah bagus. Tetapi dari sisi kegiatan belajar mengajar ini kurang, ini sangat rugi. Hanya diniati untuk ikhtiar mencari rezeki saja, ini sangat rugi. Padahal bisa niat lebih untuk kemaslahatan di akhirat dia nanti. Kemudian yang ketiga niat dua-duanya. Ya saja niat jariah, kemudian juga niat saya niat jariah ya juga niat cari rezeki. Oke. Itu mungkin secara lisan bisa. Tapi secara praktek sulit. Pasti ada yang lebih dominan. Maka bagi kita sebagai tenaga pendidik, pengajar, ustadz, menurut saya pribadi, saran saya pribadi bahwa fokuskan pada menjadi orang yang pertama. Wes pokoknya golek ganjaran. Pokoknya cari jariah sebanyak-banyaknya. Ngajar siapa saja. Satu orang faham dalam satu kelas misalnya 30-20 orang, satu orang faham kemudian menyampaikan ke muridnya nanti kalau dia jadi guru dan seterusnya. Kita akan tersenyum-senyum nanti di kuburan nanti. Nah, jadi ini yang penting. Kemudian dari niat yang lurus ini, kalau kita sudah niat, satu-satunya adalah cari jariah sebanyak-banyaknya. Urusan gaji, urusan transport, tidak usah dipikirkan. Nanti pasti ada yang mikirkan. Tenang saja, itu tidak usah difokuskan. Maka kita berusaha maksimal
untuk menjadi orang yang pertama. Ya kita juga niat cari rezeki. Oke, itu terserah Anda. Tapi menurut saya, saran saya tidak. Urusan cari rezeki itu setelah Anda terima, jangan ketika mulai masuk kelas. Setelah transfer dengan terima, sudah dapat transferan, sudah dapat amplop atau apapun lah itu saya serahkan kepada anak istri. Silahkan untuk niat ini menafkahi anak istri, boleh, bagus, dapat pahala juga. Tetapi ketika mulai masuk kelas, bersihkan itu, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dan dengan niat yang lurus ini nanti efeknya akan pada murid, juga pada diri kita. Ketika kita mengeluhkan, ada anak kelas saya ini nakal sekali, ini sulit diatur, maka kita harus tanya balik diri kita, seberapa jauh usaha kita untuk membuat si anak itu menjadi anak yang baik. Berapa persen? Pernah doakan malam-malam waktu tahajud, doa-doa, ya Allah, ini anak, jadikanlah anak yang baik, anak yang soleh. Pernah begitu itu seorang guru? Pernah gak kirim Fatihah, doa khusus untuk murid-muridnya? Nah, maka orang yang sekedar mengejar materi, bahwa ini sebuah pekerjaan, profesi, minim sekali untuk sampai ke pikiran sana. Berpikir nanti kita doakan ya Allah malam hari, minim sekali. Tetapi bagi orang yang menjadi orang yang pertama, bahwa memang fungsinya dia ini, tujuannya memang jariah sebanyak-banyaknya, memikirkan bagaimana si murid menjadi pribadi yang baik, orang yang soleh, orang yang mahir dalam beberapa bidang ilmu, maka dia akan doa malam, dia akan kirim Fatihah untuk murid-muridnya, dan hal-hal yang mungkin teori-teori pendidikan tidak bahas. Itu bermula dari murninya niat dulu. Sehingga seringkali seorang guru ini menyalahkan murid-muridnya, tetapi ketika ditanya usahanya apa supaya dia murid tersebut menjadi lebih baik, 0 atau 20%. Dibilangin sudah, nggak mau nurut ya sudah, selesai. Padahal seorang tenaga pendidik yang baik, yang memang memikirkan bahwa kebaikan dari murid-muridnya, tidak seperti itu. Dari situlah kemudian ketika murninya niat, suasana kelas pasti berbeda. Kemudian ketaatan murid kepada kita berbeda, pasti. Nah, ini hal-hal yang mungkin terlupakan oleh mayoritas dari guru. Saya tidak mengatakan semuanya, tapi mayoritas guru tidak membicarakan ini. Yang dibicarakan adalah kapan sertifikasi, kemudian kapan gajian, kapan kenaikan pangkat, administrasinya bagaimana, dan tetek bengek soal itu. Saya tidak mengatakan itu buruk, bahwa itu sebagai profesi, sebagai guru, sebagai ustadz, oke lah. Itu sebagai profesi. Tapi bagi seorang pendidik yang baik, maka kemurnian niat inilah yang diutamakan. Nanti hasilnya, efeknya pasti berbeda. Kami kira itu untuk video tentang tarbiyah pada video kali ini. Kita akan bertemu dalam video-video berikutnya dalam kajian seputar pendidikan, seputar mungkin pengalaman pribadi, kemudian yang terkait dengan pengelolaan kelas, bagaimana memanage kelas itu supaya lebih baik, ketika menghadapi murid yang nakal bagaimana, menghadapi hal-hal yang hiruk pikuk tentang pendidikan, kita akan bahas di sesi tarbiyah. Kami kira itu semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang merasa bahwa ada hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut, bisa komentar di kolom komentar. Kita akan bahas lebih lanjut di kolom komentar jika ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan bersama. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.